sebenarnya Pamekasan Sport Tourism Hub itu adalah suatu wadah atau badan. Jadinya nanti akan dibentuk suatu badan yang menjadi pusat untuk kerjasama antar pihak. Ya namanya bisalah pentahelik atau apa gitu nanti. Dan tapi namanya nanti akan bernama Pamekasan Sport Tourism Hub. Fungsinya hanya sebatas untuk memfasilitasi, bukan pelaksana teknis, tapi memfasilitasi kerjasama antar pihak, baik itu dari eksekutif, legislatif, ataupun dari pihak-pihak yang lain. Yang penting pelaku pariwisata ataupun olahraga, baik itu dari seperti yang di undang-undang tadi, olahraga yang 3 lingkup tersebut, baik itu prestasi, pendidikan, ataupun yang kemasyarakatan, itu semuanya ada dalam ruang lingkup tersebut. Itu yang dimaksud dari PSTH tersebut. Makanya kita kemarin menggelar FGD tersebut. Dan SIWU sebenarnya bukan hanya konsen di PSTH saja, karena sebelumnya yang kami lakukan, walaupun belum ada PSTH, SIWU sudah berkontribusi atau memfasilitasi BPJS untuk membantu 10 SSB itu saat SIWU menggelar peringatan Hari Anak Nasional. Nah, itu di situ bisa di slide selanjutnya. Ya. Jadinya di waktu itu sedikit cerita bahwa teman-teman SIWU ini melihat sarana atau fasilitas yang ada di teman-teman SSB itu di Pamekasan itu butuh sentuhan lah, butuh tambahan. Makanya kami mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak yang bisa membantu memfasilitasi, memenuhi hal itu. Jadinya muncullah beberapa bantuan yang diberikan melalui program CSR-nya, itu berupa kun, bola, kunnya macam 2, terus ada bola, ada rompi juga. Nah, yang kami harapkan dari Pamekasan Sport Tourism Hub ini, hadirnya memfasilitasi atau menyebati tersebut itu terjalin juga di olahraga yang lain dan juga terjalin juga di sektor pariwisata yang lain. Dan ini yang membuat kami katakan tadi pentahelik itu yang 5 serangkai itu, jadinya baik itu dari sisi akademisi, sisi komunitas, sisi kelompok itu bisa menggelar acara, menggelar lomba atau apa, tapi kebingungan bagaimana mereka mencari sponsor, datanglah ke Pamekasan Sport Tourism Hub. Di situ setidaknya konsultasi atau apa. Karena kita terbukti saat FGD kemarin itu beberapa pihak belum tahu bahwa sektor swasta ini itu lebih cenderung memberikan bantuan atau mensponsori di olahraga apa gitu. Contoh kayak saya mau ambil contoh aja, kayak kemarin Bank Mandiri. Bank Mandiri itu lebih fokus terhadap basket. Terus kalau BRI itu lebih kepada sepak bola. Hal kayak gitu yang perlu disampaikan juga kepada teman-teman yang lain agar mudah. Nah, geliat ini dengan adanya PSTH tersebut itu yang akan bisa mencakup 4 hal. Yang pertama bisa menumbuhkan ekonomi di Pamekasan. Terus yang kedua juga bisa fokus terhadap prestasi, karena anak-anak ketika ada ajang itu akan punya mindset, oh saya nanti berlatih akan ke sana, oh saya nanti melakukan aktivitas latihan kayak gini, saya arahnya ke sana. Terus yang ketiga itu juga bisa menjadi sarana hiburan. Nah ini yang bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan gitu, maksudnya. Biar tidak terlalu stres lah masyarakat Pamekasan. Walaupun sebenarnya tidak stres atau tidak itu tergantung surveinya nanti. Ya, bisa selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh gambar kemarin waktu kita menyelenggarakan Hari Anak Nasional. Selanjutnya. Ya. Dengan FGD kemarin yang digelar, kami mencoba untuk menghadirkan diskusi dengan pihak eksekutif dari Disporapar, terus ada pihak legislatif dari Komisi 4 dan juga dari beberapa elemen yang lain, contoh kayak KONI, KORMI, sekaligus juga beberapa swasta seperti kayak Himbara, Himpunan Bank Negara, dan juga asosiasi travel di sana. Di sana mendiskusikan banyak hal dan melahirkan 7 rekomendasi, dan itu sudah dimasukkan kepada Disporapar Pamekasan dan juga kepada Komisi 4 DPRD Pamekasan. Ya, rekomendasinya yang sedang kami presentasikan saat ini. Selanjutnya, untuk mewujudkan PSTH ini yang perlu kami sampaikan kan,
di diskusi kemarin itu terutama yang memunculkan adalah dari Kormi. Itu menyampaikan bahwa kita membutuhkan payung hukum. Nah, dari payung hukum tersebut ketika diklasifikasikan ternyata minimal kita butuh peraturan bupati atau perbuk. Nah, ini di sini kami sampaikan bahwa minimal kita butuh perbuk untuk adanya PSTH. Untuk mendukung hal itu juga bisa dikembangkan terhadap perda tentang sistem keolahragaan daerah, tata kelola pembinaan olahraga pendidikan, prestasi dan masyarakat. Ini bisa menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ini yang penting ada juga di Pamekasan dan juga ketika kita mau mewujudkan PSTH. Nah, yang ketiga dari diskusi tersebut kita muncullah bahwa ini harus ada di lokasi atau area olahraga milik Pemkab Pamekasan, dan kemarin mengerucut ke Gor Nyalaran karena seperti yang disampaikan oleh Kadispora Pamekasan, di sana ada lahan sekitar 1 hektar, ada lahan 1 hektar dan berpotensi bisa dikembangkan menjadi 2 hektar seperti yang disampaikan saat FGD kemarin. Makanya arahnya kita tempatnya tepat di sana itu sangat bagus untuk dijadikan, dan di sana ketika akan menjadikan di sana sebagai PSTH kita juga membutuhkan gedung PSTH-nya yang nanti juga akan dikasih nama Pamekasan Sport Tourism Hub. Nah, kenapa juga di sana? Karena di sana juga memiliki sarana olahraga dan juga taman keluarga. Bincang-bincang bersama Dispora juga akan ada panggung kreasi karena pemuda-pemuda yang punya talenta atau punya bakat di bidang musik, di bidang apapun, mereka juga bisa mentas di sana. Setidaknya menghidupkan Gor Nyalaran untuk seperti yang tadi menumbuhkan perekonomian. Terus ada wahana sport tourism. Nah, ini yang penting juga karena kemarin di diskusi tersebut ketika bukan hanya sebatas bagaimana kita mendesain Pamekasan Sport Tourism Hub di sana enak, something to see, tapi juga harus ada something to do. Kalau tidak ada wahana-wahananya, mereka juga mau ngapain ke sana? Makanya orang banyak ke Batu, banyak ke ini apa segala macam, karena di sana juga bukan hanya something to see, tapi juga ada something to do. Ketika something to see dan something to do ini sudah ada, tentu kita harus mempersiapkan something to buy tadi. Nah, itu yang belanja yang juga akan meningkatkan perekonomian di Pamekasan. Baru terakhir, kenapa tadi PSTH juga harus ada? Karena kita ada something to the good moment. Nah, ini yang penting. Bagaimana pemuda-pemuda, komunitas, lembaga atau sekolah-sekolah mereka mau menggelar event, dan itu kami fasilitasi di sana. Mengarahkan, bukan penyelenggara teknis, tapi kita yang memfasilitasi. Kamu kalau menyelenggarakan ini ke sini saja. Saya mau ambil contoh penyelenggaraan olahraga, contoh kayak sepak bola saja. Saya ada sekolah yang mau menyelenggarakan kompetisi turnamen sepak bola. Mereka akan diarahkan ketika PSTH. Kamu coba menyalurkan, nanti akan dikomunikasikan juga ke BRI karena di sana akan arahnya terhadap sepak bola. Terus untuk wasit dan lapangan, kamu bisa langsung untuk wasitnya komunikasi dengan Askap, kami juga fasilitasi itu. Terus dari sarananya kita juga bisa salurkan ke arahkan ke Dispora. Nah, hal kayak gitu biar mempermudah komunitas, lembaga apa segala macam itu menggelar event. Makanya ada something to the great moment. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan di Pamekasan Sport Tourism Hub. Selanjutnya, iya. Untuk yang pembangunan yang saya maksud tadi itu harus ada pusatnya di Gor Nyalaran. Itu ini yang kami maksud. Bangunan dari diskusi kemarin itu muncullah bangunan sekitar seluas 6x16 dengan 2 lantai. Lantai pertama sekretariat PSTH, lantai kedua adalah ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini bisa digunakan bagi semua pihak ketika mereka akan menggelar general meeting apa segala macam sebelum menggelar event. Mereka bisa memfungsikan lantai 2 tersebut. Kemungkinan kebutuhan anggaran sekitar 80 juta. Kalau mau tahu gambaran gedungnya, ke slide selanjutnya. Keren. Itu bisa diputar kalau nggak salah, berupa video. Bisa. Bisa. Serius 80 juta.
Kalau serius, PWI kayak gitu juga. Iya. Slide selanjutnya. Kemarin setelah FGD itu wawancara dari Ketua PWI bahwa ternyata hal ini sangat bagus ketika dijadikan hadiah di hari jadi Pamekasan. Ya kami juga berharap ini bisa jadi hadiah.